Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul ilmi bi usulid dini. Hukmul ilmi tining hukum mengetahui bi usulid dini kelawan prinsip agama. Prinsip agama. Kita itu dalam beragama punya prinsip. Lekas sekanto nanti dibahas. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju lit tabyini lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al ikhtisaru multazam. Wa ba'du ban edalem salastarena. Dalam salastarena apa nikah? Salastarena maus bismillah, maus alhamdulillah, maus sholawat. Seberi kadisah salastarena nikah. Fal ilmu maka tining mengetahui ngauningin. Fang ni kejawab dari amma saya simpan. Ikan ten benua. Tias dina amma ba'du. Amane buang ikan ten wau wa ba'du. Malai tadi teh ja amma buang fal ilmu bi fa. Jadi lo ada bu wa ba'du al ilmu bi usul. Bade fa. Tanten. Kau tu bade tanten orang. Fal ilmu tining ngauningin bi aslid dini kelawan prinsip agama muhattamun menika wajibaki. Yahtaju sebutoh panapa al ilmu bi aslid dini litabayini butuh maring penjelasan. Untuk mengetahui prinsip agama sebenarnya ini tetap wajib dan butuh untuk penjelasan. Nanti insyaallah. Lakin tetapena minat tatwili dari melancang lebar. Tatwil itu maksud mon ajelasaki agama lancang lebar dan apa nikah kalat nikah dadi lemah repot sibuk alhimamu panapa orang seandi cita-cita kendoman mun ajelasaki lancang gelu ota belebar gelu ya bisa nikah melemah bisa merepot. Kalau begitu fasoroh maka teti fihi edalem al ilmu bi asliddin al ikhtisaru panapa ngeringkas multazaman nih kan panika wajib. Kalau begitu jelas lagi panjang lebar ini menyebabkan kita nika ngantuk deki kita pandai hei sepenting kan tepak ke intina kan sehat toh. Banyak deki cerita lagi Budi kalau cerita ada lagi mungkin Budi cerita lagi al ilmu tining seekocak ilmu nih kecak maturana uning jadi mun uning berarti ada ilmu. Tapi ilmu itu kan macam-macam. Beda ahli di bidang bengkel berarti punya ilmu. Ahli di bidang menulis punya ilmu.
Ijma menjadi ulama. Alim orang yang sandi ilmu, jama ulama. Tapi saya kocak ulama pas bagian saya beberapa orang saja tukang bengkel walaupun ahli patah kocak ulama. Padahal orang yang punya ilmu itu kan cara alim. Pas ijma jadi ulama. Banyak sekali yang alim di bidang bengkel, cuma tak sebut ulama. Pakai kocak tukang bengkel. Ada apa nih kak? Makanya beda yang menjelaskan saya maksud al ulama, saya kocak al alim. Alimun bi ahkamis syariah, yang tahu di bidang syariat. Lah karena ini diperinci, disudutkan pada ilmu di bidang syariat saja, maka tukang bengkel ini walaupun ahli di bidangnya belum tentu nyebab aki semak dari Gusti Allah. Itu ben ulama si ahli dalam bidang syariat. Pon ini cerita sedikit deh kita kok tamari cerita. Saya kocak oneng nih gede nih kan. Huwa engki ilmu idraku syai'i paneka mangki sesuatu. Alama sesuatu ni kae pangki atas sifat huwa setining syai' bihi paneka kelawan ma. Ai ma'rifatu syai'i ngauningin sesuatu ala hakikatihi atas hakikat syai'. Nah, ini ilmu. Kita berdon. Misalnya begini, dalam usul itu nyontoh gimana? Kalau saya bicara dengan anak saya mencontohkan kucing. Karena hewan yang pertama menemani anak saya kucing. Lebur kucing, akhir lahir ya bersamaku. Kelahirannya ya dalam tanggal yang sama. Sepanjang ben kucing. Tapi setiap sesuatu biasanya tanya, ini apa ini? Kalau tak tahu kan tanya balik. Ini kucing. Iskal, enggak, ini daun. Tanya boleh, ini kucing. Kucing tuh. Melatih. Malah oning perbedaan dari dirinya sendiri tak malu tanya kau deh. Jadi mentah oning tanya, mana tanya baik pering oning. Dah seumpama kucing sampean ini kucing misalnya. Berarti statusnya sama dengan anak saya. Idraku syai' ala ma huwa bihi ini ketika sampean ningalen kucing kan tergambar so kono Pak kau pinggir pandai kan. Ini namanya ala ma huwa bihi. Dalam usul contoh lagi beda orang ngatela manu etas kaju etas gunung. Karena orang itu suka manu yantaren ke atas gunung ternyata benih manu deng-dengi. Ternyata au deng-deng. Kapan jen semak boleh pas au ebu. Kapan semak boleh pak ternyata kan daun cetek kering. Dan ini bukan ilmu nanti. Ya, dalam usul dibahas enggak kayak. Jelas masalah ilmu nih jelahi. Ketika sampean menemukan sesuatu sesuai hakikatnya, ninggalin kucing misalnya, pak kucingnya lah karena sekompak kau pengen pandai abuluan tak beng. Itu berarti ma'rifatus syai' ala hakikatihi ilmu yang dimaksud itu. Contohnya di sini menggunakan syariat. Nanti di bawahnya mencontohkan yang tauhid. Faman aikona. Contoh nih kan. Tening oreng. Aikona saya yakin basiraman. Kalau yakin beda ben oning. Sampean mun yakin ini berarti sampean sudah membuktikan. Yakin. Mung keronang sekedar oning nika belum membuktikan. Pada ban sampean mangki berita nang HP beli ke bede banjir. Kasa oning sampean. Tapi mun sampean tibi lewat beli ke wasbeda na mate karena lepot sompet biaing itu yakin. Nah sekarang di sini man aikona yakin anna sholat az-zuhri saungkunna sholat zuhur arba'u raka'atin paneka 4 pan rakaat. Ada orang meyakini berarti sudah membuktikan sholat zuhur itu 4 rakaat. Maka orang tersebut faqad alimah. Maka ongku yang keponing bahasa Ramadan ini. Maknai secara muradi. Hadal hukma hukum penikah
asyar'i sebangsa syara. Kalau ada orang meyakini sholat duhur ini 4 rakaat, berarti orang itu sudah tahu hukum syara. Wa man lam ya'rif, wa man pasera orang otabatining orang lam ya'rif panikan lamun lo orang masraman. Ada rakaati sholat zuhri depan bitong napan berempan rakaat sholat zuhur. Fahuwa maka tining man nikah jahilun panika yang ketahuan bihadzal hukmi kelawan hukum nikah. Kalau ada orang beda rakaat zuhur ni kalau oning katitegi beda yakin beda loning, maka orang tersebut dianggap jahil bihadzal hukmi. Deki beda kesimpulan ni bani sia-sia bercerita ni kan. Lakin tetapena jahluhu tining taoning man ni kan, man si dibudi ni basitun bani kesederhana. Biasa nah, yang kebodoh-bodoh biasa. Karena hakikatnya rakaat duhur 4 rakaat ini kok nggak tahu, berarti kan bodoh nah biasa. Kalau orang yang sudah meyakini 4 rakaat ini alimun bihadzal hukmi. Pas balik, wairu basitun wairu mudha'af, tak akal tekel. Bodoh nare lo atekel. Bodoh biasa. Ini kan sebaliknya. Wa man tining orang i'taqada se berkeyakinan basara aman anna sholat az-zuhri de saongkuna sholat duhur salah surakaatin bani ketelok pan berempan rakaat. Nah, beda orang kok meyakini i'tiqad pas sholat zuhur telok rakaat. Fa maka tining man ni jahil. Adi jahil bihadzal hukmi kelawan hukum nikah jahlan murakkaban. Jahlan kelawan bodoh murakkaban se tekel. Jahil murakkab kan? Modo afan artena alapis atekel. Li'annahu karena saungkun eman si dibudi jahilun paning ketaoning wala yadri ban taoning pasera eman annahu da saungkun eman jahilun panika taoning. Kenapa ini dikatakan jahil murakkab? Karena abang taoning cek sholat duhur kayak 4 rakaat. Pas selain taoning sholat duhur 4 rakaat, abang cek taoning ya. Jadi seperti dalam mimpi tadi. Ada orang meyakini sholat duhur itu 3 rakaat. Berarti kan orangnya bodoh kan? Jangan sholat duhur 4 rakaat. Selain bodoh, pas abang taoning cek bodoh. Ini namanya murakkab. Nah, contoh dasarnya ini kan. Wa man taqada annallaha ta'ala khaliqul kaun. Ini kan pindah ke tauhid. Pindah ke kita. Wa man tining orang taqada seberkeyakinan basara man anallaha da saungkul Gusti Allah khaliqul kaun ni panika dat seatet yaki digule maknain alam semesta. Kalau sampean tak paham dunia. Nah, dunia. Lalu dunia sang hukum itu bisa sampean. Mon alam semesta kan coba atas bawah. Mani taqada annallaha khaliqul kaun fa huwa maka tining eman nikah alimun. Panika yang keponing bihadzal masalah. Kelawan masalah nikah. Jadi barang siapa yang meyakini kalau alam ini seagabai Gusti Allah, berarti orang nikah alimun bihadhil masalah. Ini harus diteliti lafadznya ngangkui i'taqada. Tak ngangkui alima. Kenapa tak ngangkui alima? Jangan-jangan kalau sampean ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, sampean kan tetap menjawab Gusti Allah. Mana buktinya kalau Gusti Allah seagabai alam semesta? Ini kan repot. Boleh Gusti Allah seagabai langit dan bumi lambat tai syuting. Jadi untuk mendatangkan bukti kan repot. Nah di sini takbir ya dari redaksi yang dipakai menggunakan i'taqada. Jadi bukan hanya tebak-tebakan, harus membuktikan ini. Lah ini sampean untuk bisa terjun atau menempati kelas alimun bihadhil masalah, ya harus tahu kalau yang menciptakan bumi dan langit ini Gusti Allah, bukan hanya tahu saja tapi mendatangkan bukti. Ini baru sampean menjadi status alimun bihadhil masalah. Bisa, kira-kira bisa mendatangkan bukti Gusti Allah saja.
Ya walaupun lambat ada syutingan lah. Kira-kira ya pola di rekaman suaranya saja dan ini. Lah sebaliknya kan. Wa man tining oreng kolah seada bu pasera eman ada bula adri de buan la adri. La adri taoning pasera kaulah man de ka oreng de ka serah dene Gusti Allah. Otabe de ka serah de ka oreng. Holikul kauni seatatiaki alam semesta. Kalau ada orang mengatakan siapa yang menciptakan alam semesta ini, la adri man khalaqal kaun, khalikul kaun. Kuleku oning pasir sakebe. Lah, status eman ini kelas berapa ini? Fahuwa maka tening eman nika jahilun bihadhil masalah. Jahilun bihadhil masalah nika ta oning otaba putu. Bihadhil masalah kelawan masalah nika jahlan kelawan putu basiton se dasar. Biasa sederhana butuh kian sederhana lah sabalik nika wa man tining oreng ya taqoda se berkeyakinan basara man annal kauna de saungkuna alam semesta wujidah panika pangki panapakaun min wairi muwajjid dari lain dari tanpa bedeh sema bedeh mentak paham dari tanpa berdesya kebai mentak paham fahuwa maka tining eman jahilun panik kebutuh bihadihil masalah kelawan masalah nikah jahlan kelawan butuh morokaban se tikel jahal merokap nih kan boleh mana nih wa man tining orang i'taqada se berkeyakinan basira eman berkeyakinan annal kauna de saungkunna alam semesta wujidah panika epangki panapakaun min wairi muwajjid dari tanpa bersagabai dari tanpa bedesima bedah bahwa maka tining manika jahilun bihadil masalah jahlan murakaban. Pertama sampean nika dituntut ketika sampean mengatakan yang menciptakan alam semesta ini Gusti Allah, itu sampean masih berstatus alim. Cuman sampean karena redaksi yang dipakai ini menggunakan itaqoda, ya untuk status alim yang murni ini harus mendatangkan bukti. Kalau ada orang mengatakan la adri man khaliqal kauni, ini jahil. Kuleku oning saya rasa kebelangi ban bumi ban suasana kapi. Ini jahil. Lah sebalik nikah man i'taqada annal kauna wujida min muwairi muwajjid fa huwa jahilun bihadhil masalah jahlan murakkab. Untuk yang pertama, kita nih tak bisa mendatangkan bukti, tapi kita nih bisa meneliti yang terakhir. Di sini beda orang berkeyakinan annal kaun wujida min muwairi muwajjid. Wujida min wairi mujid. Kita dituntut untuk agabai bukti bahwasanya alam ini kesibade Gusti Allah sagabai. Lo bisa. Apa buktinya? Syutingan lambat ada. Taring montabraan tepak CCTV kan bisa mendatangkan syutingan dengan CCTV. Lah karena kita nih belum bisa mendatangkan bukti yang di sini, kita teliti yang terakhir. Beda orang berkeyakinan bumi nikah tadek sagabai. Dadi TV kan? Montadak saya baik kan TTTB. Berarti sampian nikah walaupun dituntut siapa yang menciptakan alam Gusti Allah, apa buktinya? Tetap lo bisa membuktikan. Tapi umpama beda orang ngocan ten alam nih kebenih Gusti Allah saya baik beda TV tinggal tepis dengan metodenya Imam Sanusi ini. Kalau alam ini tercipta sendiri, alam sebelum ada ini siapa yang menciptakan? Alam sendiri. Berarti alam sendiri yang menciptakan alam itu kan kutu beda gelu. Baru agabai alam. Pada remen nih kan. Abang agabai abang tibi, tapi abang tibi sebelum menciptakan abang tibi, kau tuh beda ada. Si beda si ada deh, saya rasa agabai. Kan pak? Nah, oke, nang kidam nih kan. Nang sifat kidam, contoh lagi boleh. Selesai nih lagi. Ini kemalai tak teti jahil, atau jahil murakkab. Wa usulid dini al-islamiyah. Al-islami. Tining dasar atau prinsip agama al-islami sebangsa Islam. Prinsip agama Islam itu
hiya engki usuluddin al-islami al-aqaidu paneka pan aqaid allati seh yakumu sejumeneng alaiha atas allati aqaid al-islamu pan Islam. Gelakan cuman abahas usuluddin, al-ilmu bi usuluddin. Berarti dasarnya umum gina. Sekarang dikerucutkan lagi usuluddin al-islami. Berarti menghilangkan agama yang lain. Kita membahas pokok agama. Apa itu pokok agama Islam? Al-aqaid allati yakumu alaiha Islam. Yaitu pan akidah allati sayaku mesti cumeneng alaiha ing atasen allati aqaid al-islamu panapa Islam. Wal muradu tining sekarep agi bil aqaidi kelawan debu aqaid huna edelem nikah pembahasan apa yang dimaksud aqaid di sini majamu umma panika kumpul nebereng yusaddiqu se'a bener agi bihi da'ma al-muslimu pasera orang Islam bener agi tasdikon kelawan bener agi jaziman semantap. Usuluddin al-islamiyah itu adalah aqaid yang Islam berdiri di atasnya. Jadi dasarnya itu aqaid agama Islam nancap. Yang dimaksud aqaid di sini napa? Majmu'u ma yusaddiqu bihil muslim. Semua hal-hal yang dengan semua hal tadi, misalnya berdasarkan seket bareng, dengan seket bareng itu orang muslim mampu tasdikon jaziman, mampu membenarkan dengan kemantapan. Misalnya begini, contohnya lain dulu. Dalam Islam istilah hadduz zina apa? Nama hadus zina kan harus mendatangkan 4 saksi. Mun kurang di 4 tak terima. Misalnya sampian entar ke burombu nemu dan panden teng peteng pabodo orang smackdown. Ternyata kenal lagi bini kenal syuting bisa ya. Syuting marene syuting ke bangun ini melakukan smackdown. Walaupun buktinya syutingan kan tak terima. Dalam agama kan tak terima. Kenapa tak terima? Karena aturan agama harus mendatangkan 4 bukti. Ketika 4 bukti ini sudah mendatangkan, masih ada syarat lagi, yaitu yang 4 ini menyaksikan semua. Menyaksikan lentena celak waktu masuk ke dalam badan. Kan lambat celak, di Kanjeng Nabi contoh kaki celak lagi. Celak ini kan lambat berbadan botol. Pada lentena celup kaki ke dalam pas-pasan. 4 ini harus mendatangi tempat persidangan, tempat smackdown, menyaksikan semuanya. Dan bukan menyaksikan dari jauh, nah harus ngatela poncong celak saya masuk. Ya kalau begitu ada rengasina, ya wis ada rengasina kalau begitu. Ya repot kan? Repot bener kan? Ini dulu Saroko. Sahabat ini nyaman sahabat Saroko. Napa Suroko napa Saroko dia jauh. Ini boleh membaca Saroko deh macam kungiyoan. Tapi baca Suroko dan dia kan sama-sama di. Sahabat neka Suroko Gusti Kanjeng Nabi yang kepercayaan menjadi pimpinan perang. Jadi setiap ada peperangan Suroko ini kan enggak ada. Panglimanya kan pedeban ketua pondok ya. Sudah dikasih kepercayaan menjadi ketua pondok. Udah masalah kan enggak ada. Kok ketua pondok kan ada kan. Seperti Suroko. Akhirnya peleman perang Suroko nih bagi bini nah smackdown bening lain rajin nah smackdown goreng lain ben ore dan pas perpang bedaya tas bebe akhirnya Suroko nih kenyoro ore karena Suroko TV sama aturan Kanjeng Nabi takut Suroko nyoro ore kebeda Kanjeng Nabi mun beda orang datang perang pas itu mau celak pasangin perpang beda eromana beda orang perpang masang celak beda remah rong cade nih kan ya harus mendatangkan 4 saksi siapa Kanjeng Nabi akhirnya ada repot dan mau datang ribet yang Suroko
Menyoreng taklim jelas deh kayak aman kremen. Ale-pale datang TV. Yang dimaksudkan teman kule Kanjeng Nabi kule TV pengalamannya. Ya sudah mendatangkan 4 saksi dan harus menyaksikan. Ya coba mulai Kanjeng Nabi. Deki datang Sleman perpang Smackdown. Kule ki nyari tetangga. Tetangga pada perpang ngare kapi. Nyari pak orang ini coba mulai coba mari. Akhirnya ulama usul kan diambil kesimpulan betapa beratnya mendatangkan bukti demikian sehingga orang nikah orang bini nih tak gampang disia-siakan. Karena orang laki ini ada maunya. Ketika si bini minta orang atau pak kaleng, si minta buku atau pak kaleng, banyak kan? Syarat tinam buku atau pak kaleng, akhirnya kebai masalah kan? Kebai masalah kok ada nih kan? Seandainya Kanjeng Nabi waktu sorokon nih ketak nuntut 4 saksi harus menyaksikan, betapa gampangnya sampean nolak bini. Nu tang bini pantar ke hakimnya, tang bini macam lawas Smackdown ben orang, akhirnya bi hakim ya wes cerai saja, tak bagus, kan langsung dia nikah hakim. Karena di Kanjeng Nabi aturannya sudah diperketat, ntar sampean ke hakim, kita buka bini nasdin, tang bini macam Smackdown ben orang, ya sudah datangkan 4 orang, 4 saksi. Harusnya repot kan, hanya orang bini ini kalau mendapat penghormatan dan faktanya kan jarang dari sepas don Smackdown nanti membela dia lah karena nih ke contoh itu harus tasdikon jaziman kudu 4 saksi ini menyaksikan onku sehingga hakim nikah mampu menjadi tasdikon jaziman. Begitu juga dalam akidah Islam itu harus memenuhi aqaid sikat. Kudu oning aqaid sikat. Ketika kita nih tahu aqaid sikat, kita nih kebertuhan kepada Allah lo nangku. Mantap aku, pangeran aku. Untuk mendatangkan itu, akhirnya sampean tak toman ragu. Jangankan ke perampok, ke tukang tata, ke tukang caro, tak takut. Malaikat mungkar nakir lo takut. Nanti dijelaskan ya. Ketika sampean nikah aku isi secret betul-betul mantap ini. Makanya harus membuktikan. Pembuktiannya itu beda-beda. Kuliah cuma bercerita. Betapa kuasanya Gusti Allah. Kita akan tetap mengatakan Gusti Allah kuasa. Cuman tak Tuhan membuktikan kan payah. Kuliah nikah satu tempo ngari, kayak cerita beda nih kan. Ngari sabos. Tak boleh yang aslian sengkeng ngari kan baksa suruh ngari belantale ngari. Panas ngau udah nih. Tak boleh punya kemi. Karena dekat dengan sungai, entar ke sungai. Tapi gue mikir-mikir, mangkidut pereng, kerengan, kan pereng kereng kira jadi. Mending pereng. Gimana tahu jangan kita wong tahu ning pereng. Kereng pereng rajo. Pok done bebak. Albi kuliah tinggalan waktu nikah tabrak bi angin. Pas bi kuliah saya tinggalan nih, bade pun kana pereng ini gerak-gerak bi angin aku di nih. Bade si santai ini. Pungan atau nih ya. Bade si kecang. Gerak-gerak angin. Mun ninggal daunna bade si nikah. Bi angin, bade si nikah. Lo ini kayak ding pereng atok semacam itu aku lina daun. Pahanengalen kaju sekitar daun kurumis daun jete bagian nastonas dan berbahas aku lihat. Kulo mikir ada nih. Seandainya bi Gusti Allah ka angkui makuli daun ini kayak tugas haki gula. Dengan 2 tangan kira-kira kita nih bisa makuli daun sebanyak itu macamnya. Hitungnya beda nikah, beda setenang, beda selawan, beda sida nikah. Kira-kira lah, mun sampian beri tau sa 2 tangan, 4 tangan. Pas petugas situng pereng bae, ken pakulein lain daun, kira-kira bisa. Dalam 1 waktu. Gusti Allah mau kulit daun sebanyak pinggir sungai 1 waktu. Bedangin di timur nih kan. Nah. Bisa kuliah macam. Tetapi kuliah ya Allah. Gusti Allah aku baca hukum. Jangan saking aku kuliah sih makuli nih kan. Macam mana mampu nih. Lah ini satu bukti kita nih akan membuktikan yang demikian. Yakin deh ki. Cak Gusti Allah kau baca hukum. Hanya ngasokanin makulih daun sebanyak itu. Cara nak aroma datang angin
mendatang angin lebat. Akhirnya sagule macam-macam. Dan untuk membuktikan cek Gusti Allah kebesarannya macam-macam. Dulu badai kan cerita anak puju celatong. Teman giting puju celatong. Itu kenapa menjadi waliullah saya sampai puju celatong. Karena mikir celatong nih. Wow, dan ini celatong nih kau wow. Sehingga menemukan kekuasaannya Gusti Allah. Benih celatong nggak sih wow. Dari memikirkan celatong nih, sehingga ngauningin kebesaran Gusti Allah. Akhirnya tadi puju celatongnya. Ya ontong dia gue lepas atau puju bering kan. Gara-gara menemukan kekuasaan Gusti Allah dibuat kerengan. Nah, karena puju itu tutup, sehingga gue lihat ada cerita puju bering. Sawa'un kana daliluhu qat'iyan aw dhanniyan. Sawa'un kana pada juga, panikah pada juga. Kana tining bedah daliluhu panapa dalil majmu'u manika wataba dalikal aqaid kana aqaid itu komanas daliluhu panapa dalil dalikal aqaid qat'iyan panika dalil qat'i au dhanniyan wataba dalil dhanni. Tak harus qat'i tok, dhanniyan pada. Tapi kayak yang qat'i ini mesti dalil dari Al-Qur'an dan hadis karena mutawatir. Wama qaulul ulama anapun tining debuna ulama innal aqaida saungkunna pan berempan aqaid la yubalu panika terima fiha dalam aqaid illal mutawatiru kecuali penapa dalil semutawatir fa innal murada saungkunna seekar pagi bil aqaid kelawan aqaid fi hadhil qaidah dalam qaidah nikah ma panika bareng yakfuru sedeti kafir jahiduhu pasira orang seingkar dakama. Begini sampeyan untuk membenarkan misalnya Gusti Allah, membenarkan Gusti Allah itu Tuhan ongku, Gusti Allah ini pangeran ongku dan pangeran dia karo Gusti Allah, sampeyan ini harus tahu aqaid, harus bisa membuktikan karena deki mun bisa membuktikan bakal mantap ya Gusti Allah pangeran Gusti Allah. Walaupun dalil yang didatangkan di sampean ini kan enggak apa-apa, doni enggak apa-apa. Seperti saya bercerita tadi, kan doni berangkat dari daun bereng bisa sampai ke sana, berangkat dari celatong bisa sampai ke sana, atau doni-doni yang lain. Adapun debuna ulama yang mengatakan dalil ini harus mutawatir, berarti kan harus itu. Yang doni tidak masuk mutawatirnya. Oh, yang dimaksudkan di sini yang sekiranya diingkari ini menjadi kafir. Misalnya sholat, kita ingkar pada sholat, tak iman kewajibannya sholat, kafir. Kenapa? Dalilnya mutawatir. Ada yang doni, misalnya Mi'raj. Gusti Kanjeng Nabi ini ke Isra Mi'raj. Sampai iman mun ke Mi'raj. Isra. Kenapa? Karena Isra disebut dalam Al-Qur'an. Kalau Mi'raj macam tak peti pertaja. Kenapa tak pertaja? Selain di Al-Qur'an disebut, masa Gusti Kanjeng Nabi dalam satu malam entar ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6 sampai ke kursi Sidratul Muntaha sampai tahun ini. Kita akan tahun ini ke langit pun kama. Dalam satu malam ini tidak mungkin. Pas iman, tidak kafir. Kalau tidak iman ke Mi'raj tidak kafir. Tapi mentah iman ke Isra kafir. Karena subhanallah di Asra ini ada disebutkan dalam Al-Qur'an, ini mutawatir. Kalau hanya itu nintan, ibaratkan sampai tak iman kok kafir. Pada benih ke Mi'raj ini. Dulu Abu Jahal ini bukti lah. Abu Jahal ini ketika Kanjeng Nabi mengkabarkan, karena Kanjeng Nabi panggil ke atas gunung nih, untuk mengumumkan ini kan, mengkabarkan ten kula lemah dari Mekah compong umuh ini Isra Palestina itu perjalanan 3 bulan. Dari Palestina Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam waktu malam plus play mana. Cai pan Abu Jahal, are Muhammad dia macam beg anu lah nari. Beg dan ya, beg anu. Akhirnya Abu Jahal kan kuat. Coba sampean Muhammad. Karena pernah kena. Angka sokon itu. Ya kami kan. Hitung ah angkanya. Ya akhirnya lo bisa kamu sampean bae lah betul kaki. Angka sokon hitung pas hitung angka lagi ya.
Kan labu kan. Kenapa? Ya tak bisa ini. Akhirnya Abu Bakar ada Santo. Ya Rasulullah, cek saking ngasampeyan ngabarake Isra Mi'raj dalam semalam nika 1000 kali, kula percaya. Napa boleh si Isra terus sekalian ben Mi'raj. Kan Mi'raj sekalian lagi. Napa boleh terus sekalian. Andai kata Isra Mi'raj itu dalam satu malam 1000 kali, kula percaya. Kenapa demikian? Abu Jahal ini hanya menggunakan akal. Tapi Abu Bakar menggunakan ilmu. Dengan ilmu Abu. Jadi jangankan satu kali Rasulullah, 1000 kali pun percaya. Buktinya begini, ada jam. Coba. Membuktikan. Kamu belajar. Oh, ada. Kira-kira begini. Sekarang jam 10, kurang 5 menit. Nah, naik ke bed cuma. Ini ini menitan ini. Ini kan aja lengkap kantong. Jarum nih kan. Berarti mau aleng-leng de 12 boleh, jaraknya berapa jam? 1 jam nih. Nih, kan menit jaman sih 2 boleh setengah hari. Menit nih kan dari kol 12 aleng-leng kan toh. Depak ke kol 12 boleh itu butuh waktu 1 jam. Lah ini yang digunakan Abu Lahab. Tak mungkin Muhammad ya tar ke Sidratul ke Palestina perjalanan 3 bulan ditembus 1 malam. Tar ke Sidratul Muntaha yang setinggi sampai tahun ini. Cuman Abu Bakar tidak menggunakan akalnya saja, menggunakan ilmunya. Jangankan Nabi ya Isra Mi'raj sekali, saya bukan percaya. Buktinya ini, ketika kita melihat fakta, jam ni ke dari kol 12, kan kuide pakai kol 12 boleh kan butuh 1 jam, waktu 1 jam. Tapi mun bigul lepas kala jam apa poter tibi, kira-kira 1 jam oleh berapa kali? Pak bigul yang cambu nih, apa poter beda nih kan? Kira-kira sejam oleh berapa kali? Makanya saya bukan bisa. Setiap pemikiran Abu Bakar itu begini. Kalau Abu Lahab itu hanya melihat fakta. Tapi mun Nabi Muhammad kan bi Gusti Allah saya Isra saya Mi'raj, jangankan 1 kali. Makanya saya bukan bisa. Sama dengan jam ini. Mungkin nunggu putra TV terus dapat aku 12 boleh nunggu jam. Tapi mun nunggu orang sandi. Pak beda nih Pak Soraki ke Ahmad janji wudu. Si udah nih. Yang kedua ya pensain. Ayo coba bodoh. Nah, itu pemikiran Abu Bakar. Tapi kadang pada kadang nih kawaib harus diimani. Karena buktinya orang beriman itu ketika percaya kepada gaib. Mun kepada percaya itu tak lumayan. Tak wow udah nih. Nah, makanya sepudaki dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa orang beriman itu? Alladzina yu'minuna. Orang yang beriman terhadap barang gaib. Nah, Isra Mi'raj dalam 1 malam depan gaman. Jelas. Wa amma wa sayati ban bakal datang bayanun panapa penjelasan lihadhil qaidah maring qaidah nikah insyaallah lamun masukanin pasir Gusti Allah maksudnya tabarukan ya. Inda syarhi makna iman ne dalam nalaikana jelasaki makna iman. Wal ilmu tening ngaunengin bi usulid dini kelawan prinsip agama wajibun menika wajib syar'an kelawan secara syara. Mun wajib syara mun taoning susah yani. Nyaman wajib syar'an. Mengetahui prinsip agama itu wajib syar'an. Liqaulihi ta'ala karena debuna Gusti Allah Ta'ala debuna fa'lam uni ngesampian. Ini amar, al-amar tadullu ala wujub. Fa'lam taule tauning sampian. Wajib uning. Anahu dak sangkuna kelakuan la ilaha tada pangeran panika maujud. Panika hak illallahu kecuali pasir Gusti Allah. Inilah
Aslinya kan nikah, kita dituntut untuk mengetahui prinsip agama. Mengetahui prinsip agama itu menggunakan i'tiqad, harus tahu plus yakin. Untuk bisa terjun ke tingkatan tasdiqon jaziman, tahu plus yakin itu harus mengetahui majmu'u ma yusaddiqu bihil muslim. Harus tahu aqaid yang 50. Dasar yang paling dipakai di sini itu hanya menggunakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebenarnya sampean kalau paham ini cukup. Mun paham makna la ilaha illallah secara hakiki ini cukup. Cukup mampu dijadikan bukti kanggo meyakini Gusti Allah nikah Tuhan, tasdiqon jaziman. Karena bi ulama la ilaha illallah itu dimaknai begini. La ilaha illallah itu ada dua makna. Makna yang pertama istighna. Istighna ini tak butuh. Jangan sampean soki. Makna yang kedua iftikor. Iftikor itu butuh. Yang dimaksud istighna nika istighna ul ilah an kulli ma siwahu. Mana la ilaha illallah? Makna yang dikandung la ilaha illallah itu istighna ul ilah an kulli ma siwahu. Tak butuh na Gusti Allah kenapa abai? Napa abai selain Gusti Allah? Tak butuh. Makna yang kedua iftiqarul kainati kulliha ilaihi. Butuh na setiap sesuatu selain Allah butuh Gusti Allah. Ini namanya kan status Tuhan. Ini beda lah. Maleman tetap sampean. Masa la ilaha illallah mana enggak kayak kan? Cenga agen nabi ke kan bisa nikah. Padahal mun secara harfiah tak ada pangeran kecuali Allah. Kan ini enggak? Tinggal makin lebih cemai. La ilaha illallah ini kan dia nikah. La ilaha illallah nih kacak madurana tak ada pangeran kecuali Allah. Berarti kan si pangeran karo untuk terbukti Gusti Allah pangeran ini dari rumah. Malai pangeran unggul ya. Buktian Gusti Allah pangeran ini apa? Maka ulama mendatangkan makna la ilaha illallah nikah istighfar. Nah, mendatangkan makna iftikor. Saya maksud istighna nikah tak butuh na Gusti Allah dek kasalain nah. Mun Gusti Allah butuh kan tak butuh pangeran, masa pangeran butuh? Berarti kan tak wow pangeran kan? Lah ini untuk membuktikan Gusti Allah di pangeran Gusti Allah ini ketak butuh keserabai. Mun tak butuh keserabai, ini sudah punya khas pangeran. Cuman tak murni pangeran, namun kalau nang tak butuh toh, karena sampean kadang tak butuh sekali kau nih. Kenapa aku kalau kudu ngambul ya? Berarti kalau dia ke kan bisa ada nih ngambul melambagi gini ngasih ngambul. Nah ini bukan belum sempurna menjadi status Tuhan kalau belum ada makna iftikor. Iftikor ini kenapa? Setuju nana apa-apain parlo dek Gusti Allah. Lamun dua nih sudah lengkap, status Tuhan ini murni. Maka iftikor dan istina ini dikandung oleh makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa artinya? Cek matur ya. Karo Allah si pangeran. Pangeran iki karo Gusti Allah. Jadi untuk membuktikan Gusti Allah ini pangeran apa buktinya? Gusti Allah ini tak Tuhan parlo ke orang lain parlo ke Gusti Allah. Nah, status Tuhan kan umum nih. Jelas nih. Lah karena ketika dikaji lebih panjang lagi, maksud Gusti Allah nikah tak perlu keserabai, berarti Gusti Allah ini keagaduan sifat wujud. Coba tahu wujud. Kira-kira perlu nabantan kau yang lain? Perlu. Cek abang TV bayi tak bisa mabeda mana boleh mabeda lagi pakan umat dan ini. Pada orang se anu bisa. Beda orang punya sifat toma. Ini sifat toma. Sifat toma ini terus anu tuh, mana orang di jajan, terus di jajan kia. Orang yang di rokok, terus di rokok kia. Ini toma kan? Toma itu sebenarnya bukan orang yang ditomain sehina.
Akan tetapi orang yang tomak itu sendiri yang hina. Misalnya gula soki, misal lagi bentar soki om. Pas sampean ini ketero, cek soki, aku teman ngutar lagi rokok lekah. Jelas gula soki. Seharusnya ngutar lagi rokok ini hal yang biasa kan? Teman-teman seperti sampean. Karena memang membutuhkan ya nah. Pak gula teman ngutar lagi rokok. Ini kan seakan-akan saya hina kan? Orang soki cerai kan ini kan? Yang si hina yang tomak itu bukan saya. Kenapa bisa hina? Sampian terorokok bae tak bisa menciptakan rokok sendiri. Pah nuntut gula kangku itu pengantaran sampian diciptakan. Pakai tambah pakai gula si hina. Berarti kan hina dua kali sampean. Setelah terorokok tak bisa mendatang TV, nyorong orang mun tak datang pakai hina. Nah, begitulah. Ketika Gusti Allah ini kepunya si makna istighna, otomatis Gusti Allah ini pasti wujud. Karena mun tak wujud, cek mau wujud abang TV bae tak bisa. Pakai ngaku pangeran kan ini. Akhirnya karena Gusti Allah pasti wujud, pasti kidam. Karena mun tak kidam pakai buru baru Gusti Allah tahun 2000-an. Berarti kan tahu kan? Iya mesti kidam. Mesti bako. Karena mun tak bako masa tahun 2003 ada mate. Ini pasti bako, pasti mukhalafah dan seterusnya sampai ke mukhalafah lil hawadits qiyamu bin nafsi wahdaniyat. Selain wahdaniyat kebudi deki diambil oleh iftikor kudrat ila akhirih. Karena mun iftikor selain Gusti Allah perlu Allah, mesti Gusti Allah di sifat kudrat. Misalnya sampean ya Allah macam taklum apa kan tak baju. Minta Gusti Allah tak bisa mendatangkan bekal. Ku Allahnya mana? Ku pangeran. Makanya Gusti Allah pasti ikut kudrat. Sehingga ketika kudrat sampean kan pantas minta Gusti Allah. Ya Allah siratin ya Allah. Karena Gusti Allah kau besar. Ini pantas sampai irodat ilmu hayat sampai mutakallimat. Ini makna iftikor dan istighna. Nanti saya jelaskan ketika sudah sampai waktunya. Karena di sini cuma nyindir usuluddin saja, saya jelaskan. Pola takbir yang dipakai dalil kewajiban mengetahui prinsip agama itu wajib, ternyata takbir yang ditampilkan fa'ala manahu la ilaha illallah kan lo nyambung. Makanya boleh jelasan. Ini kejelasannya.